Hey, open up! Hey guys, you should see this. Go! Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan subscribe. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan mengenai jalannya alur cerita film Arcane of Legends. Episode kedua ini dibuka dengan kilas balik saat pencurian Pi dan teman-temannya. Pemilik laboratorium yang bernama Jesse ini baru saja kembali dari perjalanannya ke Undercity di mana dia menimbun barang-barang terlarang. Dan seorang wanita yang membantunya bernama Kathleen. Mereka kebetulan tiba tepat pada waktu ledakan di lab miliknya, dan hal itu membuat Jesse langsung tidak sadarkan diri. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Jesse dan ibunya pernah tersesat dalam badai salju yang dahsyat di tanah beku Freljord. Saat ibu Jesse mulai kedinginan, seorang penyihir muncul dan menyelamatkan nyawa mereka dengan menggunakan kristal ajaib untuk memindahkan mereka ke tempat yang jauh. Penyihir itu kemudian memberikan Jesse kristal mana yang sekarang sudah habis. Kita mengetahui bahwa momen tersebut sangat memengaruhi pendekatan Jesse terhadap penelitian ilmiah, sesuatu yang akan membuatnya terlibat masalah dengan badan pimpinan Piltover. Setelah urutan kilas balik, kita beralih pada Jesse di laboratoriumnya yang sekarang hancur dan diinterogasi oleh Grayson. Ternyata, eksperimen Jesse tidak hanya berbahaya, tapi juga sangat ilegal. Yang lebih rumit lagi adalah, asisten dekan The Academy tempat Jesse belajar juga hadir. Pria tersebut bernama Victor, dia masih muda, kurus dan berjalan dengan tongkat. Victor memberitahu Jesse, bahwa eksperimen terlarangnya telah memicu kemarahan Dewan yang juga merupakan dekan Akademi, dan Jesse akan ditangkap, dan harus menyampaikan kasusnya di hadapan mereka. Di penjara, Jesse dikunjungi oleh dekan sendiri, yang ternyata tidak lain adalah Heimerdinger. Jika Anda sedikit bingung dengan penampilan Heimerdinger yang berbulu halus seperti ewok, ketahuilah bahwa dia termasuk ras makhluk ajaib berumur panjang yang disebut Yordles. Jesse mengungkapkan kepada Heimerdinger, bahwa eksperimennya bertujuan untuk menemukan cara memanfaatkan sihir melalui sains. Namun, Heimerdinger menolak gagasan tersebut dengan mengatakan bahwa hal misterius seperti itu terlalu berbahaya dan tidak dapat diprediksi untuk dikendalikan dengan sains. Heimerdinger memberi nasihat kepada Jesse untuk mengakui kesalahannya, dan Dewan mungkin akan melepaskannya dengan peringatan. Vander said to lay low. Enforcers never come down here, so this is as good a place as any. Sementara itu di Undercity, Pi, Powder, Milo dan Clegor bersembunyi di sebuah ruangan yang ditinggalkan, dengan harapan petualangan mereka akan segera berakhir. Pi berlatih tinju melawan robot karung tinju besar, memberi kita indikasi jelas bahwa dia sangat bagus dalam pertarungan. Sementara itu, kita lebih memahami kekuatan Powder setelah dia berhasil menetapkan rentang latihan target dan membuktikan dirinya sebagai penembak jitu. Saat Milo sekali lagi meratapi betapa beratnya Powder bagi kelompok mereka, ternyata di luar sekelompok Enforcers mengguncang penduduk Undercity untuk mengidentifikasi Pi dan kawan-kawan. Ketika salah satu penduduk Undercity meludahi penegak, dia terlempar melalui jendela yang membuat Pi dan kawan-kawannya ditemukan. Karena Powder masih memegang tas kristal mana yang dicurinya, mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri.
Pengejaran pun terjadi, dan kelompok tersebut nyaris berhasil melarikan diri berkat anak kecil yang bernama Echo ini. Kita perlu menyembunyikan kristal-kristal itu, kata Pi. You need to hide those crystals. Yeah, no shit. Kembali ke Piltover, kita diperkenalkan dengan Mel Medarda, seorang bangsawan kaya raya yang merupakan anggota dewan yang memerintah Piltover. Medarda sangat ambisius dan memiliki kekayaan besar. Meski begitu, dia merasa tidak mampu dibandingkan dengan anggota keluarganya yang lain. Dan untuk meningkatkan statusnya, dia mencari inisiatif atau penemuan baru yang akan membantu menempatkan Piltover di peta. Sementara itu, Caitlin yang duduk bersama orang tuanya yang merupakan sponsor Jesse. Mereka mendiskusikan persidangan yang akan datang, dan meski ceroboh, ibu Caitlin tegas akan membelanya di persidangan. Sebelum kita dapat mendengar lebih banyak, Sins kembali ke Undercity tempat puluhan orang berkumpul di Telestep. Di sini mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap penegak hukum Piltover yang memaksa masuk ke Zaun dan menyebabkan masalah. Penduduk ingin melawan, tapi Vander mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika mereka mencoba menyeberangi jembatan menuju Piltover. Banyak orang dibantai, termasuk orang tua Pi dan Powder. Ini akan berakhir, kita hanya harus berdiri bersama, Vander berkata. Mendengarnya, orang-orang terlalu kesal untuk peduli. Dan seorang wanita bernama Svarka menantang otoritas Vander sebagai pemimpin Undercity yang tak terucapkan dan berjalan keluar, diikuti oleh puluhan warga sipil. Sementara itu, Powder bersama yang lainnya juga menonton dari sudut, bertanya-tanya mengapa Vander mengajarkan pasifisme. Echo kemudian membocorkan rahasia, menyatakan bahwa Vander memiliki kesepakatan dengan para enforcer. Sebelum Echo memberitahu lebih lanjut, kita kembali ke Piltover tempat Jesse tiba untuk diadili bersama Dewan. Mengikuti nasihat Heimerdinger, Jesse dengan rendah hati memohon pengampunan dan mengakui kejahatannya. Ibu Caitlin mendukungnya, bersaksi tentang sifat idealisnya dan bakat Jesse dalam penelitian ilmiah, namun, Dewan tidak sepenuhnya yakin. Saat semua dewan memperdebatkan manfaat penelitian, Jesse tidak tahan menguasai dirinya dan dia pun mengungkap sebenarnya dari penelitiannya, yaitu memanfaatkan sihir melalui sains. Saat Jesse memulai pidatonya tentang semua terobosan yang dapat dihasilkan oleh penelitiannya. Tampaknya pidato itu berdampak nyata pada anggota Dewan Mel Medarda dan Victor yang menyaksikan. Namun, sebelum orang lain terpengaruh oleh idealisme Jesse, Heimerdinger memotongnya. Ternyata, Heimerdinger yang berusia 300 tahun, berarti dia memiliki banyak kesempatan untuk melihat keajaiban secara langsung. Seperti yang pernah Heimerdinger saksikan ketika seluruh kota yang hancur akibat kekuatan yang disalahgunakan, itu tidak bisa terjadi di sini, dia memperingatkan. Mendengar semua itu, Dewan pun akhirnya setuju dengan Heimerdinger dan akan menjatuhi hukuman pengasingan terhadap Jesse. Namun, ibu dari Jesse memohon dan menjelaskan alasan mengapa Jesse harus diizinkan pulang. Kata-katanya menggerakkan Dewan, dan Heimerdinger mengusulkan agar Jesse dikeluarkan dari akademi, alih-alih langsung diasingkan dari kota. Dewan kemudian memberikan suara dan memihak Heimerdinger. You may take your son home, Mrs. Tallis, but he is never to set foot on academy grounds again. Sementara itu di Undercity, seorang enforcers yang bernama Marcus yang menemani Grayson dalam kunjungan rahasianya terhadap Vander di episode 1, tiba di tempat yang tampak misterius. Namun, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sini. Ketika Marcus menemukan sulur-sulur berwarna merah muda dari sesuatu yang tumbuh dari lorong yang gelap, tiba-tiba, pria jahat bermata merah dari akhir episode 1 muncul. Nama pria ini adalah Silco, dan dia menyiratkan kepada Marcus bahwa dia ingin membuat kesepakatan. Sebagai gantinya Silco akan menawarkan anak-anak yang melakukan perampokan di Piltover, tidak lain dan tidak bukan ialah Powder dan kawan-kawan. Namun, sebelum kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang kesepakatan ini, Sins beralih pada Jesse, di mana dia berdebat dengan ibunya yang memintanya untuk menyerah pada mimpinya memanfaatkan sihir.
Jika keluargaku tidak mau membantu, aku akan mencari seseorang yang mau membantuku, Jesse menegaskan. Sementara di sisi lain, Victor dan Heimerdinger mengunci catatan penelitian Jesse untuk dibuang. Victor dengan polosnya bertanya tentang beberapa rintangan yang menghalangi terobosan. Dia jelas terpengaruh oleh mimpi Jesse, dan saat Heimerdinger pergi, Victor membuka jurnal Jesse yang berisi semua penelitiannya tentang permata mana. Sementara di laboratorium bawah air, Silco berbicara dengan Deckard yang seorang preman jalanan dari episode 1 yang mencoba merampok Pi dan teman-temannya. Silco membuktikan dirinya sama jahatnya dengan penampilannya, dia membujuk Deckard untuk menelan cairan merah muda aneh yang diberikan kepada tikus di episode sebelumnya. I'd like to let you in on a very important secret. It's time to let the monster out. Strongest, or fastest, or smartest. Saat Deckard meminum ramuan tersebut, tiba-tiba, dia berubah menjadi mutan raksasa. Lalu scenes kembali pada Jesse yang kini tiba di rumah keluarga Caitlin. Caitlin menunggu di luar di tengah hujan untuk memberitahu Jesse bahwa keluarganya tidak ingin berurusan dengannya lagi dan mencabut sponsor mereka. Dan mungkin yang terburuk, Jesse dan Caitlin tidak bisa berteman lagi, karena ayahnya menganggap Jesse aneh, walaupun Caitlin tampaknya tidak terlalu tertarik untuk mengikuti perintah orang tuanya. Come inside, Caitlin. Now. Lalu, scenes beralih pada Grayson dan Marcus yang sekarang memberikan pengarahan kepada Dewan tentang upaya mereka untuk menemukan Pi dan teman-temannya. Kini setelah mereka mengetahui sifat eksperimen Jesse, Dewan takut kristal mana yang dicuri Powder dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di tangan yang salah. Terlepas dari protes Grayson, bahwa mereka tidak boleh mengerahkan kekuatan terlalu keras di Zaun. Namun, anggota Dewan justru mendesaknya, obrak-abrik kota jika perlu, salah satu Dewan berkata. Dan Marcus menanggapi perintah itu dengan sangat serius. Tidak lama setelah itu, Marcus bersama Enforcers lainnya tiba di The Last Drop. Mereka mencurigai Vander telah menyembunyikan Pi dan teman-temannya. Vander menekan tombol yang memperingatkan anak-anak untuk bersembunyi saat penegak memasuki ruang belakang The Last Drop. Search the place. Sementara itu, Marcus mengancam Vander yang menolak melakukan kekerasan dan kemudian memusuhi pengunjung bar lainnya. Hal itu membuat Vander tampak lemah. Semua percakapan mereka didengar oleh Pi dan yang lainnya yang tepat bersembunyi di langit-langit tempat Vander duduk. You think you're standing up for something? But we all know there is a crime behind every coin that passes through this place. And I'm gonna bury the lot of you. You all okay? Beberapa saat setelah Enforcers pergi dengan tangan kosong, Pi memberi Vander ultimatum, entah dia harus berjuang untuk mempertahankan kota bawah atau dirinya yang akan melakukannya. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Vander membawa Pi ke jembatan yang memisahkan Piltover dan Zaun, yang merupakan tempat orang tuanya meninggal untuk mencoba berunding dengannya. Saat mereka berbicara, kita diperlihatkan peringatan kecil yang dibuat orang-orang untuk mereka yang telah meninggal pada hari itu. Disinilah kita mendapatkan beberapa jawaban penting mengenai apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Setelah penaklukan dan penindasan seumur hidup oleh Piltover terhadap kota Zaun, Vander memimpin pasukan kecil Zaun melintasi jembatan untuk menyerang. Namun, kenyataan pahit harus mereka terima saat para Enforcers dengan mudah mengalahkan mereka. Meskipun Vander bersimpati dengan impian Pi untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuknya dan Powder.
Dia memperingatkannya bahwa memperjuangkan hal ini dapat merugikan orang-orang yang paling dia sayangi. Tidak ada yang menang dalam perang Pi, kata Vander. Kembali pada Jesse yang berada di labnya yang telah hancur, dia melangkah keluar ke reruntuhan tempat balkonnya dulu berada. Di belakangnya, kita diperlihatkan surat dan gelangnya berisi permata mana yang diberikan kepadanya oleh penyihir misterius yang menyelamatkan hidupnya. Niat Jesse menjadi jelas, dia akan bundir untuk mengakhiri hidupnya. Tepat sebelum dia akan melompat, Victor datang dan menyela. Am I interrupting? No, I was intrigued by what you said at the trial. Mereka membicarakan penelitian Jesse, dan Victor mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan pidato Jesse saat di persidangan. Saat Jesse berduka atas reputasinya yang hancur, Victor bersimpati padanya. Dan sebagai anak yang tidak memiliki orang tua serta memiliki kekurangan, dia menghabiskan seluruh hidupnya dengan diremehkan dan diremehkan oleh orang lain. Victor menyatakan, jika dirinya bisa mendapat jabatan sebagai asisten dekan berkat keyakinannya pada dirinya sendiri. Dan karena itulah dia datang ke sini untuk membantu Jesse menyelesaikan penelitian dan mewujudkan mimpinya. Jika Anda ingin mengubah dunia, jangan meminta izin, kata Victor. When you're going to change the world, don't ask for permission. Di saat yang sama, Pi kembali dari pembicaraannya dengan Vander dan menemukan teman-temannya serta adiknya yang bersiap berperang dengan Piltover. Powder menunjukkan kepada kakaknya semua bahan peledak buatannya yang baru yang sedang dia kerjakan. Mereka akan bekerja kali ini, saya tahu itu, katanya. Jelas merasakan beban dari apa yang akan terjadi, Pi mendorong Powder untuk menemukan kekuatan dalam hal yang membuatnya berbeda dari orang lain. Sebelum pergi, Pi menyerahkan boneka kelinci yang dia tunjukkan padanya di episode terakhir kepada Powder. Jelas sekali kalau Pi sedang merencanakan sesuatu. Kita kemudian beralih pada Marcus dan Grayson yang berdebat di kantornya. Dengan memusuhi Vander dan para pendukung The Last Drop, Grayson yakin Marcus telah menyiapkan panggung untuk kekerasan besar-besaran antara kedua kota tersebut. Tapi, tiba-tiba, mereka disela oleh pesan melalui tabung dari Vander dan dia ingin bicara. Mungkin ini belum terlambat, kata Grayson. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Vander kembali ke bar yang tampak kosong, dia juga menyiapkan minuman untuk Powder. Melihat betapa sedihnya Powder, Vander menyadari dia memiliki boneka kelinci milik kakaknya. Saat itu juga Vander dengan ekspresi ketakutan menyadari bahwa Pi merencanakan sesuatu. Di saat yang sama, para enforcers yang dipimpin oleh Grayson dan Marcus berjalan menyusuri jalan menuju toko Benzo. Pi juga tampak ada di dalam toko Benzo, dan entah apa yang ia rencanakan masih belum pasti. Dan disitulah episode 2 berakhir. Ini adalah sebuah episode yang berputar-putar, yang menentukan kecepatan yang menggembirakan saat kita melompat dari begitu banyak sudut pandang yang berbeda. Dan saya suka betapa suksesnya hal itu meningkatkan ketegangan antara Piltover dengan kota Zaun. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and see you next video.